Rizky dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang persamaan diferensial terpisah dan persamaan diferensial homogen. Ya, untuk yang pertama yaitu persamaan diferensial terpisah. Ya, terdapat persamaan diferensial orde pertama yang dapat direduksikan menjadi GY, Y aksen sama dengan Fx, di mana Y aksen sama dengan DY per DX. Nah, dari persamaan ini, maka GY itu adalah DY per DX sama dengan Fx. Kemudian, coba perhatikan GY, DY per DX sama dengan Fx. Nah, itu bisa dijadikan menjadi GY, DY sama dengan Fx, dx. Nah, dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa persamaan tersebut memiliki peubah-peubah persamaan, di mana GY dikalikan dengan DY, Fx dikalikan dengan dx. Maka, dari itu, persamaan tersebut disebut sebagai persamaan diferensial terpisah. Nah, persamaan diferensial di atas kemudian dikenakan operasi integral dan didapat integral GY dy sama dengan integral Fx dx. Jika fungsi f dan g kontinu, maka nilai integralnya ada dan hasil integralnya merupakan penyelesaian persamaan diferensial tersebut. Nah, langsung ke contoh soal. Tentukan persamaan diferensial 16y y aksen ditambah 9x sama dengan 0. Berikut penyelesaiannya. Nah, di penyelesaiannya 16y y aksen ditambah 9x sama dengan 0, kita eksplisitkan. 9x kita pindah ruas. 16y y aksen sama dengan min 9x. Nah, kita lihat bahwa y aksen adalah dy per dx, maka 16y dikali dy per dx. D per dx sama dengan min 9x. Kemudian, dari sini kita bisa membuat persamaan peubah-peubahnya, yaitu 16y dy sama dengan min 9x dx. Kemudian, untuk persamaan diferensial kita integralkan menjadi integral 16y dy sama dengan integral min 9x dx. Yang kemudian hasil integralnya adalah 8y kuadrat, kita implisitkan ditambah 9 per 2x kuadrat sama dengan c, di mana c adalah konstan. Jadi, penyelesaian diferensial di atas adalah 8y kuadrat plus 9 per 2x kuadrat sama dengan konstanta. Ya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Soalnya yaitu tentukan persamaan diferensial y absen min y sin x sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya yang pertama, kita tulis dulu soalnya. Y absen min y sin x sama dengan 0. Y absen itu tadi yang di penjelasan y absen itu sama dengan dy per dx per dy. Jadi y absen kita ganti dengan dx per dy. Kita pindah ruas. Dx per dy sama dengan y sin x. Kita menghilangkan y dengan cara seper y dx per dy sama dengan sin x. Kita integralkan seper y dy sama dengan integral sin x dx. Integral y sama dengan min cos x plus c. Y sama dengan e pangkat min cos x plus c. Kita lanjut ke persamaan diferensial terpisah dengan nilai awal. Masalah nilai awal memegang peranan penting untuk menentukan penyelesaian khusus dari sebuah persamaan diferensial. Nilai awal suatu persamaan diferensial ditulis y x0 sama dengan y0 jika penyelesaian khusus gx memenuhi kondisi awal pada suatu titik tertentu x0 dan penyelesaian yx mempunyai nilai tertentu y0. Contohnya, kita punya y1 sama dengan 0. Nah, artinya nilai y ini, nilai y
itu sama dengan 0 jika X-nya itu adalah 1. Lalu contoh yang kedua, Y0 sama dengan 2. Artinya, nilai Y ini itu sama dengan 2 jika X-nya adalah 0. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Ini dia contoh soalnya. Carilah solusi masalah nilai awal dari persamaan diferensial berikut. Persamaannya X, Y aksen plus Y sama dengan 0 dengan nilai awal Y1 sama dengan 1. Nilai awal ini artinya, jika persamaan ini dimasukkan nilai X-nya itu 1, maka dia hasilnya adalah 1. Langkah pertama itu kita temukan dulu solusi umum dari persamaan diferensial ini. Kita tulis lagi di sini X, Y aksen plus Y sama dengan 0. Terus Y aksennya ini kita ubah bentuknya ke dy per dx. Jadinya di sini X dikali dy per dx. Lalu yang Y kita pindah ke ruas kanan jadi min Y. Lalu di sini kita kelompokkan yang variabel Y dengan dy, variabel X dengan dx. Jadinya di sini dia adalah 1 per Y dy sama dengan min 1 per X dx. Nah, lalu di kedua ruas ini kita integralkan. Integral 1 per Y dy sama dengan min integral 1 per X dx. Nah, kita tahu ya di sini integral 1 per X itu adalah ln X. Jadinya di sini adalah min ln X plus C. Lalu integral 1 per Y dy itu adalah ln Y. Lalu jadinya seperti ini. Jadinya Y sama dengan E dipangkatkan dengan ini. Pangkat min ln X plus C. Nah, ini dia solusi umumnya. Kita dapatkan solusi umumnya ini. Kita lanjut ke solusi khusus. Nah, dalam menyelesaikan solusi khusus itu kita menggunakan nilai awal. Nilai awal Y1 sama dengan 1. Kita tulis Y1 sama dengan 1. Lalu di sini kita tulis lagi Y sama dengan E pangkat min ln X plus C. YX. Nah, kita masukkan Y1 sama dengan E pangkat min ln 1 plus C. Nah, nilai Y1 itu adalah 1, jadi kita di sini kita tulis 1 sama dengan min ln 1. Ln 1 itu 0, jadinya di sini E pangkat C. 1 sama dengan E pangkat C, jadi C itu adalah 0. Jadi solusi khusus PD tersebut yaitu ini tadi Y sama dengan YX ya, YX sama dengan E pangkat min ln X. Karena nilai C-nya itu 0, jadi tidak usah dituliskan. Jadi ini dia solusi khususnya. Sekian dari saya, terima kasih. Contoh soal selanjutnya yaitu tentukan penyelesaian masalah nilai awal persamaan diferensial X kuadrat plus 1 kali Y aksen plus Y kuadrat plus 1 sama dengan 0, di mana Y0 sama dengan 1. Penyelesaian yang pertama yaitu sesuai dengan pengertian persamaan diferensial variabel terpisah, kita ubah Y aksen ini menjadi dy per dx. Sehingga X kuadrat plus 1 dikali dy per dx. Ini kita pindah ruas ke kanan, jadi sama dengan min Y kuadrat plus 1. Lalu dy per dx sama dengan
min y kuadrat plus 1 per x kuadrat plus 1. Lalu kita pisahkan variabelnya, kita kelompokkan dy dengan y dan dx dengan x, sehingga menjadi dy per y kuadrat plus 1 sama dengan dx per x kuadrat plus 1. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita integralkan kedua ruas. Jadi integral 1 per y kuadrat plus 1 dy sama dengan min integral 1 per x kuadrat plus 1 dx. Lalu kita gunakan sifat jika integral 1 per x kuadrat plus a kuadrat dx, maka nilainya menjadi 1 per a dikali arctan x per a. Sehingga kita masukkan menjadi 1 per a. Di sini a sama dengan 1 karena 1 kuadrat adalah 1, sehingga 1 per 1 dikali arctan, karena ini dy kita ganti menjadi y per a, nya 1. Sama seperti sebelumnya, ini menjadi min 1 per a, nya 1 dikali arctan x per 1, sehingga menjadi arctan y sama dengan min arctan x plus c. Lalu kita pindah ruas menjadi bentuk arctan y plus arctan x sama dengan c. Lalu kita buat menjadi arctan y plus arctan x sama dengan arctan c. Karena di sini arctan c sama dengan ini, sehingga c sama dengan tan dikali arctan y plus arctan x. Di sini c sama dengan tan kali arctan y plus arctan x. Kita gunakan sifat trigonometri, yaitu jika tan a plus b itu menjadi tan a plus tan b per 1 min tan a kali tan b. Lalu kita masukkan, kita anggap arctan y itu sebagai a dan arctan x sebagai b, sehingga menjadi c sama dengan tan arctan y plus tan arctan x per 1 min tan arctan y dikali tan kali arctan x. Karena tan dari arctan adalah nilai itu sendiri, sehingga diperoleh c sama dengan y plus x per 1 min x y. Ini adalah penyelesaian dari persamaan diferensial dengan variabel terpisah.
Lalu kita kembali ke dalam soal. Di sini diminta nilai awalnya yaitu Y0 sama dengan 1. Y0 sama dengan 1 di sini artinya adalah jika Y sama dengan 1, maka X sama dengan 0. Lalu kita masukkan menjadi C sama dengan Y sama dengan 1 plus 0 per 1 min 1 dikali 0. C sama dengan 1 per 1, diperoleh nilai C sama dengan 1. Jadi penyelesaian persamaan diferensial dengan nilai awal di atas yaitu X plus Y per 1 min XY sama dengan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial homogen. Nah, definisi dari diferensial homogen yaitu fungsi f(x), y disebut fungsi homogen bila terdapat n anggota R sehingga berlaku f kx, ky sama dengan k pangkat n f(x), y dengan n disebut order dari fungsi homogen f(x), y. Nah, di sini f(x), y bisa dituliskan sebagai f kx, ky dengan parameter k. Nah, ini sama dengan k pangkat n dari f(x), y. Lalu kita ambil contoh saja. Contoh satu fungsi f(x), y 3x kuadrat plus 4xy min 7y kuadrat. Kita tulis sebagai dengan parameter k, kx, ky. Maka ini dapat ditulis sebagai 3k kuadrat x kuadrat plus 4k kuadrat xy min 7 k kuadrat y kuadrat. Kenapa ini k-nya kuadrat? Karena ini kuadrat ya, x-nya kuadrat, maka k di selanjutnya ini juga harus sama, kuadrat semua. Lalu kita keluarkan k-nya menjadi k kuadrat kali 3x kuadrat plus 4xy min 7y kuadrat. Maka ini bisa ditulis k kuadrat dikali fungsi x, y karena ini kembali ke fungsi ini. Nah, dua ini sebagai ordernya, maka ini homogen derajat 2. Lalu kita selanjutnya ke bentuk persamaan. Bentuk persamaan. Di sini bentuk persamaannya yaitu m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0, atau dapat ditulis dengan f x, y sama dengan min m x, y per n x, y sama dengan t pangkat 0 f x, y. Kenapa bisa ditulis seperti ini? Nah, kita coba buktikan. F x, y ini sama dengan dy per dx dengan min m x, y per n x, y. Kita kalikan silang, maka hasilnya n
x, y dy sama dengan min mx, y dx. Kita pindah keruaskan menjadi mx, y dx plus n x, y dy sama dengan 0. Maka ini sama dengan ini. Nah, kenapa bisa menjadi t pangkat 0 f x, y? Karena t ini berapapun angkanya, apabila dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Berarti 1 f x, y sama dengan fungsi itu sendiri. Nah, persamaan ini disebut persamaan diferensial apabila m dan m adalah fungsi homogen yang berderajat sama. Seperti ini. Ini kan nanti mx, y nya bisa kita ubah menjadi seperti ini, kx, ky. Nah, nx, y nya juga kita bisa ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, apabila kita nanti derajatnya dari m dan n itu sama, maka persamaan tersebut homogen. Sekarang kita ke metode penyelesaiannya. Gunakan substitusi z sama dengan y per x atau z sama dengan x per y. Nah, di sini dengan substitusi ini persamaan diferensialnya akan menjadi suatu persamaan diferensial peubah terpisah dari y aksen sama dengan f x, y dengan fungsi f homogen berderajat 0. Nah, dengan penerapan aturan rantai pada y sama dengan zx, maka ini menggunakan persamaan ini ya. Ini y nya ini kan sama dengan z kali x. Nah, x nya ini sama dengan y per z. Nah, maka ini y ini akan kita turunkan terhadap x. Maka hasilnya dy per dz dikali dz per dx ditambah dy per dx. Maka dapat kita tulis lagi dy per dx sama dengan ini, y per x itu sama dengan x dikali dz per dx ditambah y per x itu sama dengan z ini. Maka kita tulis di sini plus z. Nah, ini kita nanti substitusikan ke persamaan diferensialnya, maka akan diperoleh, ini kan tadi ini ya, dy per dx sama dengan x dz per dx plus z. Kita masukkan ini tadi, dy per dx itu sama dengan f x, y sama dengan x dz per dx plus z. Nah, maka x dz per dx sama dengan f x, y min z. Dapat juga ditulis dz per f x, y min z sama dengan dx per x. Kenapa bisa tulis seperti ini? Mari kita buktikan lagi. Nah, kita buktikan di sini. Kalau ini dikali silang, maka hasilnya x kali dz sama dengan dx kali f x, y min z. Nah, maka f x, y min z sama dengan x dz per dx. Maka ini dapat tulis seperti ini ya. Ini sama seperti ini. Nah, maka jadi ini kan dz per f x, y min z, dan ini sama dengan dx per x. Maka ini bisa menjadi diferensial terpisah. Maka hasilnya jadi integral dz per f
x, y min z sama dengan integral dx per x. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh persamaan diferensial homogen. Persamaan diferensial homogen memiliki rumus umum yaitu mxy dx plus n kali x, y kali dy sama dengan 0. Nah, contoh soalnya itu x plus 2y kali dx plus 2x plus 3y kali dy sama dengan 0, dimana x plus 2y dx itu merupakan m, 2x plus 3y itu dy itu merupakan n. Kita kalikan dengan t, yaitu m tx dy sama dengan tx, 2ty sama dengan t, t-nya kita keluarkan, tx plus 2y sama dengan t aksen mxy, itu merupakan fungsi homogen berderajat 1. Nah, yang n juga kita kalikan, 2x plus 3y kalikan dengan t menjadi 2tx plus 3ty sama dengan t, 2x plus 3ty sama dengan t aksen n x, y. N itu merupakan fungsi homogen dan berderajat 1. Maka persamaan ini disebut homogen. Lalu kita misalkan y sama dengan ux, maka kita peroleh persamaan dy sama dengan u dx plus x du. Nah, kita masukkan ke dalam persamaannya, kita peroleh x plus 2ux kali dx tambah 2ux plus 3ux dikali persamaannya u dx plus x du sama dengan 0. Terus kita kalikan, karena dx-nya kita mempunyai 2, maka kita kalikan salah satunya. Yang pertama ditulis dulu x plus 2ux kali dx ditambah 2ux plus 3u kuadrat x kali dx ditambah 2x kuadrat plus 3ux kali du sama dengan 0. Nah, kita maka peroleh hasil seperti ini. X plus 4ux plus 3u kuadrat x dx plus 2x kuadrat plus 3ux kuadrat kali du sama dengan 0. Ini merupakan variabel terpisah. Nah, lalu x-nya kita hilangkan, keluarkan, itu menjadi 1 plus 4u plus 3u kuadrat dx. Yang ini 2 plus 3u kali x kuadrat du sama dengan 0. Lalu yang ini kan bisa yang ini dihilangkan u-nya, yang ini dihilangkan x-nya. Maka kita bagi persamaan tersebut dengan 1 plus 4u plus 3u kuadrat kali x kuadrat. Maka kita peroleh hasil seperti ini. Per x dx plus 2 plus 3u per 1 plus 4u plus 3u kuadrat du sama dengan 0. Nah, masing-masing ruas kita integralkan, hasilnya seperti ini. Ini disebut persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Nah, integral tersebut bisa menjadi logaritma netral dengan ln x plus setengah ln kali 1 plus 4u plus 3u kuadrat sama dengan konstanta. Dengan memakai persamaan y sama dengan ux plus y sama dengan plus u sama dengan y per x, maka kita peroleh hasil seperti ini. Ln x sama dengan setengah ln kali 1 plus 4y per x plus 3y kuadrat per x kuadrat sama dengan konstan. Nah, ini disebut persamaan diferensial homogen dengan implisit.